Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu karunia-Nya sehingga kita masih diberi nafas hingga saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, perkenankanlah saya menjalankan kewajiban saya untuk membawakan kultum dengan judul Cita-cita Seorang Muslim. Waktu kecil, kita memiliki cita-cita yang berbeda dengan sekarang. Ya, karena cita-cita merupakan gabungan kemampuan dan cara pandang hidup seseorang. Anak kecil mengalami perkembangan kemampuan dengan pesat, sehingga cita-citanya pun akan mengikuti kemampuannya. Berbeda dengan orang dewasa, di mana ia sudah bisa mengukur bakat dan kemampuannya sendiri, hingga ia tahu apa yang ingin dan bisa ia capai. Lalu apa cita-cita seorang muslim dan bagaimana cara meraihnya? Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman. Saudaraku, kita bukanlah hamba uang, bukanlah hamba ketenaran, bukan pula hamba nafsu kita sendiri. Kita adalah hamba Allah. Sebagai konsekuensinya, maka kita harus menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan cita-cita tertinggi seorang muslim adalah ia bertemu dengan Allah, kemudian ia memperoleh rahmat-Nya, lalu ia memasuki surga-Nya. Dengan demikian, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim menjadikan cita-cita kita di dunia sebagai sarana untuk meraih cita-cita kita di akhirat kelak. Seperti misalnya ketika kita ingin menjadi programmer komputer, maka niatkanlah belajar ilmu komputer bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan kaum muslimin dalam bekerja. Gunakanlah pula kemampuan kita sebagai sarana untuk berdakwah, misalnya dengan membuat website keagamaan, penghitungan zakat, dan yang lain-lainnya. Niatkanlah segala perbuatan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Nabi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Namun, untuk menggapai akhirat, ilmu dunia saja tidak cukup. Kita harus belajar ilmu agama. Ketahuilah, ilmu agama bukan hanya untuk mereka yang ingin menjadi ustadz ataupun ustazah. Kita sebagai seorang muslim memerlukan ilmu agama setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Misalnya ilmu tentang sholat. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah kita tahu bahwa sholat dapat mencegah kepada perbuatan keji dan kemungkaran? Ketahuilah, jika jalan untuk menjadi seorang dokter harus belajar ilmu kedokteran, jika jalan menjadi ahli komputer harus belajar ilmu komputer, maka sesungguhnya jalan untuk mencapai surganya Allah adalah belajar ilmu agama.
Seandainya kita hidup di dunia ini selama-lamanya, maka ilmu dunia saja sudah cukup. Tapi itu adalah hal yang mustahil, karena manusia pasti akan mati. Sehingga hanya bercita-cita menjadi dokter, tentara, insinyur bukanlah hal yang bijak, karena bagaimanapun dunia adalah ladang beramal untuk kita hidup di akhirat yang justru selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita merasa bosan dengan belajar, maka ingatlah kembali apa yang menjadi tujuan kita dan apa cita-cita kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah memudahkan kita dalam meraih cita-cita kita. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Cukup sekian dari saya. Semoga hal tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.